Dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Ganti surat Al-Baqarah ayat 40 sekarang. 40 tadi ya? Ya, 40. Kita baca satu rukuk sampai 46.
Ya Bani ya tadi ya. Ya Bani Israil. Al-Baqarah ayat 40 sampai 46. Sudah dapat? Monggo 1, 2, 3. Ya Bani Israil Adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allahumma rahmana bil Qur'an. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu guru dan karyawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan ini kita manfaatkan untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, wujud kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari ayat yang kita baca tadi, surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna, apakah kalian memerintahkan an-nasa manusia bil birri untuk berbuat baik? Wa tansawna, sedangkan kalian lupa anfusakum pada diri kalian. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian membaca Al-Kitab, baca kitab. Ini kalau ayat ini sebenarnya untuk orang Bani Israil, tapi kalau kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga membaca Al-Qur'an ini. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal kalian?
Tadi di awal sudah disampaikan sama Bapak Dr. Andes Sunarno bahwa kita sebagai guru di sini, sekolah ini, sekolah Islam, jelas namanya Islam. Dibahas di sana tentang supaya Islamnya baik. Jadi dari nama kan inginnya biar muridnya, gurunya semua baik. Yang dikehendaki seperti itu. Bahkan kita juga menyampaikan hal-hal yang baik. Kita tahu semua hal-hal yang baik, terutama berkaitan dengan agama. Udah banyak yang ilmu sampai pada kita. Selain itu kita juga menyampaikan pada murid-murid kita supaya baik. Pagi-pagi suruh baca, pakai Zoom atau Google Meet atau yang lain sebagainya. Meskipun yang datang 2, 3, alhamdulillah tetap datang. Itu hal-hal yang baik yang seharusnya kita lanjutkan supaya kebaikan ini senantiasa ada pada diri kita. Kita sudah memerintahkan seperti itu. Bahkan sekolah ini juga mewajibkan anak-anak kita untuk hafalan dan hafalan. Kita juga seharusnya membekali diri kita dengan hafalan juga. Jangan sampai kita merintah untuk anak, kamu harus hafalan gini, perintahnya baik, sholatmu harus baik, hafalanmu harus baik, baca Quranmu baik, berbakti pada orang tua. Tapi justru perintah-perintah ini yang kita perintahkan untuk anak kita itu malah tidak kita lakukan. Naudzubillah min syarri dzalik. Wa tansawna anfusakum, kalian lalai pada diri kalian. Perintah itu sebenarnya untuk diri kita, baru setelah itu kita sampaikan. Berkaitan dengan ilmu agama, itu setelah kita mempelajari, kita udah tahu, udah paham tentang Al-Quran ini, tentang agama Islam, tentang hadis Nabi SAW, perintah Allah, perintah Rasul, larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasul. Udah tahu kita semua itu, tentunya kita jalankan. Yang penting itu diri kita dulu. Ku anfusakum, jagalah diri kalian dulu. Jadi diri kita dulu harus baik dulu. Baru setelah itu wa ahlikum, baru keluarga. Itu nomor 2 itu keluarga. Kalau murid itu nomor berapa? Ya setelahnya. Jadi setelah kita belajar agama Islam itu untuk diri kita. Kita perbaiki dulu diri kita supaya pantas untuk masuk surga itu seperti apa. Kita udah tahu, jalankan itu dengan baik. Setelah itu keluarga kita juga harus baik. Baru setelah itu murid kita. Jangan terbalik. Untuk diri kita cari diri. Murid sing penting apik, kamu sekolah di Islam. Nah, berarti kamu harus baik, bla 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 bla. Semua kita sampaikan. Pelajaran kita kaitkan dengan agama Islam, sudah kita sampaikan dengan baik. Tapi untuk keluarga kita nggak memperhatikan. Pas nih sekolah ngurusi urusan sekolah. Pas ngomong urusan omah dewi, wis ora gagas. Sekolah di rumahnya nggak ada label Islamnya, wis ora gagas berarti ya. Di sekolah Islam kan berarti harus kaitan dengan Islam. Di rumah karena nggak ada labelnya Islam tadi, maka kita tidak memperhatikan lagi. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus memperhatikan juga keluarga kita. Kita perhatikan juga diri kita, terutama diri kita. Karena nanti di akhirat yang dihisab itu amal kita masing-masing. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalnya sedikit, itu enggak bisa menyebabkan dia masuk surga. Nasabnya enggak bisa menyebabkan dia masuk surga. Jadi misalnya kenapa ada hadis ini? Karena ada sahabat-sahabat Nabi yang cuman mengandalkan saya ini keluarga Nabi, saya ini dekat dengan Rasulullah, saya ini sahabat. Nah, kalau dengan kedudukan seperti ini tidak menyebabkan mereka terus masuk surganya gampang, enggak harus. Ya tergantung amalnya. Meskipun nasabmu tinggi, keturunan Nabi sekalipun, kalau amalnya tidak baik ya sama saja, tetap tidak akan masuk ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita melupakan diri kita, melupakan keluarga kita, padahal kita di masyarakat kelihatan baik di luar, tapi di dalam enggak memperhatikan. Ya, keseharian kita tidak dikaitkan dengan hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.